Apa yang sudah sampean lakukan dalam tindakan nyata untuk menjual ginjalmu apa? Selain sampai hubungi saya tadi? Nggak ada. Baru sama ke saya tuh atau perang mau orang lain? Jujur, kalau masalah itu saya cuma ngobrol-ngobrol sama musafir, orang-orang biasa, dan dia pun menyalahkan saya. Saya menghargai pilihan hidup seseorang. Tapi pada saat kalian sudah memutuskan memilih jalan hidup seperti itu, tapi kemudian kamu mengeluh, ya saya tidak akan respect lagi gitu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Malam ini beda. Hasilnya capek banget saya. Cuman tadi ada kontak salah seorang musafir yang ada di Kudus, orang Cianjur. Iya, sekarang ada di Kudus. Mengaku orang Cianjur. Cuma tadi sempat kontak saya kok bilang mau jual ginjal. Ada apa? Kenapa? Seperti apa? Coba nanti kita ngobrol ya. Menjual ginjal itu ilegal di Indonesia. Yuk kita naik motor karena deket. Sekitar 3 kilo lah dari sini tadi mapnya. Kita menuju lokasi. Lokasinya sekitar Menara ya. Tadi sempat si musafir bilang kalau dia merasa sudah capek. Capek seperti apa saya juga belum tahu nanti. Sepertinya capek pikirannya. Dia lelah. Sangat cantik kalau malam karena ada lampu sorot kuning. Tentunya di sini banyak para peziarah. Kita sudah sampai map yang dikirim. Assalamualaikum. Dari mana, Mas? Dari mana? Aku baru sampai rumah. Ya, maksudnya dari mana? Dari Pati. Oh, dari Pati, Pak? Iya. Saya kemarin jalan aja dari Pati. Dari Pati jalan. Awalnya kan dari Jepara, dilempar saya. Nggak tahu dah waktu apa, nggak tahu namanya. Jadi kayak ini loh sama guru saya. Jadi kayak modelnya tuh lintas waktu gitu loh, Mas loh. Nah, dilempar saya ke sono. Ya sudah, kita ngobrol dulu. Mana? Yang BA saya tadi mana? Sampai atau sama? Ya, BAP saya cuma mereka ya. Ini yang mau jual ginjal. Oh, ini yang mau jual ginjal. Yang dari Cianjur. Iya. Sampean siapa namanya, Mas? Denny. Tak kasih mic, Mas. Kang Denny, punten, nyari Sundanya. Ya, saling di dia. Teman-teman, ini kita komplek Taman Menara orang bilang. Ini pun beringin besar yang sebelah sini nih. Ceritanya gini loh tadi itu. Saya di perjalanan di WA oleh salah satu teman Sinaurep mengaku musafir dari Cianjur. Sampean siapa namanya, Mas? Denny. Kang Denny. Denny dari Cianjur. Usia berapa? 32. Nah, yang membuat saya kaget adalah dia itu kirim voice note ke saya mau jual ginjal. Kaget saya. Sempat saya balas bahwa jual ginjal itu ilegal di Indonesia. Nggak boleh. Setahu saya nggak boleh. Kalau nanti ada teman-teman yang tahu prosedur itu bagaimana, bisa komen ya. Kang Denny, punten. Usia 32. Sudah berapa tahun sampai jadi musafir? Yes. Saya mah bukan musafir, orang biasa. Bingung kalau musafir harus punya guru, cenah. Kalau musafir harus punya guru, sampai nggak punya guru? Alam guru. Sama alam, saya guru. Gurunya dengan alam, ya. Beberapa musafir yang ketemu dengan kita juga berbicara seperti itu. Sudah berapa tahun sampai berjalan? Ya kurang lebih 3 tahun. Sudah menikah, Kang Denny? Pernah menikah. Nah, sudah cerai? Atau kamu tinggalin malah? Atau kamu ditinggalin? Pisah, cerai? Cerai secara agama, secara negara? Agama. Secara agama. Oke. Sampai yang ditinggalin atau sampai yang ninggalin? Ya intinya saya nyerahin ke keluarganya. Saya nyerahin
Ya bingung lah, posisi saya orang nggak punya, terus usahanya cuman nganggur-nganggur, orang tua nggak ada, keluarga kakak baru ketemu nggak lama, nggak kuat sih. Sebentar, sorry sebentar. Sebelum nanti saya nanya tentang jual ginjal segala itu. Sampean dulu menikah. Yang menikahkan sampean siapa? Keluarga atau menikah? Ketemu jodoh sendiri? Ketemu saya. Ketemu sendiri? Saya nikah pun tanpa ada satu keluarga. Sama-sama suka? Iya. Ketemu jodoh sendiri atau dijodohkan? Nggak ketemu jodoh sendiri. Ketemu jodoh sendiri. Terus kemudian memutuskan untuk menikah? Iya. Karena saya pikir dulu daripada saya hidup di jalan, saya rumah tangga aja. Memaksakan untuk rumah tangga, ternyata saya belum mampu. Belum mampunya karena apa? Ya katakanlah posisi ekonomi itu aja. Memang setelah sebelum menikah sampai tidak kerja? Oke. Setelah menikah juga tidak kerja? Oke, saya kerja serabutan, kadang ngerongso. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil atau ada hasil tapi tidak cukup. Ya intinya nggak mungkiri rezeki, hasil cuman nggak lebih dari itu, nggak cukup lah katakan. Nggak cukup versi sampean atau istri juga protes. Kang Denny ini uang nggak cukup untuk belanja, begitukah atau bagaimana? Ya versi saya mungkin. Karena saya juga gimana caranya biar bisa lebih, nggak mampu, akhirnya saya menyerahkan. Oke, menyerah di pernikahan yang keberapa tahun? Baru jalan 4 tahun. Baru jalan 4 tahun sudah punya anak. Jujur, kalau anak alhamdulillah Ada. Berapa? 1. Ini ikut istri. Iya. Aduh, Mas. Makanya itu. Nah, inilah yang kadang harus mohon maaf teman-teman ya. Yang namanya menikah pasti ada cobaan tentang perjuangan hidup lah ya, ekonomi. Tapi pada saat sampean menyerah kemudian kamu serahkan ke orang tua, bagaimana perjuanganmu, bagaimana tanggung jawabmu? Iya. Makanya saya di situ saya merasa gak berguna punya diri saya. Gak berguna itu setelah kamu meninggalkan istrimu atau pada saat masih pada saat berkeluarga pun saya berpikir kenapa saya nggak bisa seperti orang-orang, layaknya orang-orang ibaratnya yang normal dengan keadaan keluarganya yang kumpul. Oke, sebentar. Setelah pada saat menikah sampean itu ya kerjanya apa? Ya kadang ya itu cari-cari rongso, amin. Itu aja. Cari rosok sehari penghasilan berapa? Itu paling normal dari pagi sampai sore itu 30.000. 30.000. Tidak cukup buat makan ya? Istri tidak kerja? Ya sempat. Cuman waktu itu berbenturan dari pihak keluarga istri. Tidak mengizinkan kerja? Iya. Karena buat apa punya suami kalau tidak mencukupi? Dan akhirnya kenapa saya serahkan ya karena sudah menyerah. Sudah tidak mampu. Itu aja. Tapi kalau seperti ini saya sebetulnya mohon maaf ya. Ini sudah kalah sebelum bertanding, kalah sebelum perang kawan. Betul nggak sih? Ya gini. Saya jadi ingat ya. Dulu zaman saya bujangan di Sumatera itu saya pernah mengantar teman saya untuk mencari keluarganya. Pada saat ketemu dia dimarahin oleh keluarganya. Terus kurang lebih malah saya itu ikut memberikan peringatan gini. Setiap mengangkat beban ini berat lantas ditaruh, di mana letak tanggung jawabnya gitu loh. Gitu. Jadi pada saat kita memutuskan sudah menikah Kang Denny, ya mau tidak mau kita memang harus menafkahi keluarga kita. Entah gimana caranya. Dan saya tidak tahu ya. Perempuan itu relatif mau menerima pada saat laki-laki itu tidak punya loh Kang.
perempuan itu banyak yang mau diajak miskin loh, sumpah betul. Ya mungkin dia menerima, cuman sayanya aja, itu aja. Saya nggak menyalahkan beliau. Iya betul. Saya nggak menyalahkan beliau. Cuman sampai merasa mungkin tidak saya mampu aja gitu ya. yang mudah menyerah mungkin saya. Oke. Nah ini pelajaran aja lah. Tapi memang kita harus lebih fight lah ya, lebih fight gitu loh. Terus kemudian setelah istri kamu serahkan ke keluarga, sampai memutuskan berjalan atau lontang-lantung dulu? Lontang-lantung, dan saya ketemu Musafir. Saya masuk Masjid Kasepuhan. Masjid Kasepuhan mana? Cirebon. Cirebon. Akhirnya, Dan sampai Cianjur. Iya. Dari Cianjur ke Cirebon naik apa? Jalan. Nah, ini sorry. Pertama kali memutuskan jalan dari Cianjur ke Cirebon itu apa yang membuat sampean jalan itu? Ya, saya jalan nggak ada pikiran buat jalan, cuman saya ya udahlah, ongkos gak punya, numpang truk di daerah situ emang agak susah. Akhirnya ya alhamdulillah saya jalan. Tujuannya memang ke Kasepuhan waktu itu. apa yang sampean cari di Kasepuhan waktu itu? Pengen mencari apa? Pengen mendapatkan apa? Waktu itu cuman hanya dapat ini aja. Ada beberapa orang yang saya temuin, coba tenangkan kamu di sana. Siapa yang kamu temuin di jalan? Para musafir? Itu beliau itu seperti kayak imam masjid. Daerah Sumedang itu. Daerah Sumedang saya ketemu sama musafir namanya, mungkin beliau menyamarkan namanya. Namanya Budak Angon. Siapa? Budak Angon. Iya, Budak itu anak Angon, itu anak gembala lah. Saya ketemu dia pun coba lari ke Kasepuhan aja, tenangin hati kamu. Oke. Oh berarti itu sudah jalan ya sampean ya? Sudah jalan nggak tentu arah. Iya. Bingung karena sudah pisah dengan istri. Sorry, aku mau nanya. Selama dalam fase atau kondisi serba bingung itu kamu makannya gimana, Kang? Jujur, kalau masalah makan, ya mungkin kalau makan saya, kalau ada daun ya saya makan daun. Saya nggak pernah berpikir nanti makan apa, sekarang makan apa. Yang jelas saya selalu berdoa, nggak apa-apa, saya makan ini. Yang penting anak saya selalu sehat. Setelah anak istrimu kamu keserahkan ke keluarganya, kan kamu bingung tuh. Kamu linglung kan? Makanmu piye? Sampah banyak. Makanan bekas orang banyak. Dan sampai sekarang pun saya masih makanan bekas orang yang nggak habis. Dari sampah-sampah bekas orang jualan, kalau tutup saya buka, saya makan nasi. Miris tau. Kondisi ini tuh sebetulnya saya menganggapnya adalah mereka itu kurang fight dalam hidupnya, terlalu pasrah dengan keadaan, terlalu menyerah gitu loh, karena kekecewaan masa lalu itu gitu loh. Terus saya nggak pernah berpikir, wah besok saya nggak ketemu makan, enggak. Saya berpikir doa saya cuma buat anak saya ketika saya makan. Saya makan ini, ya mungkin anak saya mudah-mudahan selalu ketemu makan enak. Walaupun posisi saya seperti ini. Kang, sampean betul lah ya, memang kita harus berdoa, tetapi realitanya sampean juga harus berusaha. Mohon maaf, selama sampean jalan ini, sampean pernah ngirim uang ke anakmu? Belum pernah. Saya hanya bisa ngirim doa. Belum pernah. Iyalah, bagaimana ngirim uang wong kamu nggak bekerja ya? Oke. Terus akhirnya sampean ke Kasepuhan. Sudah lega sampai Kasepuhan? Atau justru makin galau? Ya, malah belum ketemu jalan, malah tambah jalan ini. Ya kadang saya jalan pun sambil bawa karung, saya mesti tertib ngerongsok. Oh iya, ini seperti siapa dulu itu yang menguji Tuhan itu, Pungkring. Kalau itu saya menghargai lah itu ya, itu Pungkring itu saya menghargai, itu pilihan hidup. Tapi dia bawa karung rosok itu karena dia harus bertahan hidup, dia harus makan, dan itu real gitu loh, realita. Tetapi semua musafir yang pernah ketemu saya itu pasti mereka punya cerita masa lalu yang tidak mengenakan, dan rata-rata pasti bermasalah kekeluargaannya gitu loh. Oke, Kang Denny, setelah dari Kasepuhan ternyata tidak menemukan jawaban, masih tetap galau sampai sekarang. 4 tahun atau 3 tahun ini? Ya, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun ini masih tetap galau.
Jadi selama 3 tahun ini sampean jalan makan juga nggak tentu ya? Ya tentu. Dari sampah. Dari sampah. Mengais Dikasih sampah orang. ya, dikasih orang. Mohon maaf, mirip orang gila tetapi mereka punya kewarasan gitu loh. Betul nggak sih? Betul. Sampai kapan sampean seperti ini? Gak bisa, saya gak bisa jawab. Kalau tanya sampai kapan gak bisa jawab. Aduh, miris maaf jadinya. Terus tadi mohon maaf, ini kita ulik yang ini ya. Saya kaget. Kang Denny, aslinya saya capek banget. Saya capek banget kan dari Pati. Malam sampai. Terus sampai ngubungi saya bahwa pengen jual ginjal. Apa yang mendasari sampean pengen jual ginjal, Kang? Ya, satu ya, saya itu berapa tahun ninggalin anak. Berapa tahun saya nggak nafkah. Mungkin saya itu bisa buat anak saya nanti. Saya di situ. Aku tanya, Selebihnya apa yang sudah sampean lakukan dalam tindakan nyata untuk menjual ginjalmu apa? Selain sampean hubungi saya tadi, nggak ada. nggak ada. Baru sama ke saya tuh atau orang lain? Jujur, kalau masalah itu saya cuma ngobrol-ngobrol sama Sesama musafir. orang-orang biasa, dan dia pun menyalahkan saya karena itu satu hal yang bodoh. Saya pun berpikir emang saya terlalu bodoh. Gitu. Kang, tak kasih tahu. Di Indonesia itu menjual ginjal termasuk tindakan yang ilegal, itu melanggar hukum dan tidak ada payung hukumnya. Saya tidak tahu kalau di luar negeri ya. Kecuali sampean donor ginjal lain itu, orang donor pun itu harus dicek dulu kesehatannya. Tidak boleh asal begitu. Tidak tahu kalau di black market ya, pasar gelap sana mungkin ada lah seperti, tapi sangat tidak disarankan itu ya. Akan jauh lebih baik seperti inilah. Hari ini kan sampean enggak loh, masih punya keluarga di Cianjur. Ibu bapak udah nggak ada. Saudara itu nggak tahu sih. Tapi kalau saudara kandung nggak tahu, kalau saudara dari ibu dari mana, saya sempat pulang juga. Di Cianjur sana. Iya. Cianjurnya daerah mana, Kang? Cianjur daerah Ciranjang. Ciranjang. Ciranjang itu arah puncak ya? Bisa dikatakan dia pertengahan. Kalau Iya. puncak Cianjur Pasir Hayam sana, Cipanas. Karena kayaknya aku pernah lewat ya kalau Ciranjang itu ya. Kang, Tapi kalau pulang masih punya rumah sendiri. Nggak punya. nggak punya. Saya nggak punya rumah. Ya katakanlah rumah saya di jalan buat sekarang. Sampai kapan? Saya nggak bisa jawab. Miris ya. Saya akan jawab mungkin di mana saya menemukan letak titik kalau saya bisa bekerja gitu. Sampai sekolah sampai apa? Kelas 3 SD. Iya. Pernah nengok kanan enggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Semenjak ditinggalin nggak pernah nengok. Nggak pernah. Sekarang anakmu umur berapa? Nggak ingat. Hah? Masa nggak ingat? Anakmu lahir tahun berapa? 2018. Berarti umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Jadi pas kamu tinggalin tuh anak umur baru 3 tahunan atau 2 tahun ya? 3 tahun jalan. 3 tahun ya, masih kecil lah ya. Laki atau perempuan? Perempuan. Nggak kangen sama anak kah? Kangen. Pengen ketemu? Kalau sekarang saya belum. Kalau Kondisi sekarang seperti itu. belum siap. Belum sih. Konsep ini harus diubah sebetulnya. Walaupun saya menghormati lah pilihan hidup seseorang tuh, saya menghormati, tapi ternyata tuh ada pemicu-pemicu yang itu harusnya nggak begitu gitu loh. Sampai kapan juga nggak tahu gitu kan? Nggak jelas, ya nggak jelas hidupnya akhirnya ya toh. Makanya mohon maaf teman-teman, jujur beberapa dari musafir itu perilakunya yang memang sudah seperti ODGJ gitu loh. Konsep berpikirnya yang sudah aneh-aneh gitu loh. Ya karena Dia ngobrol dengan dia sendiri. iya kebanyakan gitu. Mereka kan membatasi interaksi sosial gitu loh. Ya kalau ini kembali ke sampean sih sebetulnya Kang Denny. Saya sih tidak bisa menasihati apapun ya. Tetapi kalau tidak salah di dalam ajaran agama Islam itu beginilah ya.
Tuhan itu tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya gitu loh. Betul nggak sih? Berbicara perjalanan hidup, wah, aku dulu pernah merantau kemana-mana, Kang. Aku pernah sehari makan kerupuk doang, pernah. Sehari makan singkong ubi itu ya pernah saya gitu loh. Pernah, itu perjalanan hidup lah. Tapi bagaimana kita tetap bisa survive, tetap bisa berjuang, bertahan dulu dan berjuang, mewujudkan harapan dan cita-cita. Harusnya seperti itu gitu. Karena mohon maaf, pada saat sampai linglung ini, nah tadi cerita sama saya bahwa kemarin udah sampai Kudus. Ya toh? Iya. Sampai atau yang Padang tadi? Yang Padang. Sampai Kudus. Terus sekarang nggak boleh nginep di Masjid Sunan Kudus ke Muria. Muria hujan akhirnya balik ke Kudus lagi, ya toh? Akhirnya kan memang tidak ada arah aslinya. Betul nggak sih? Jujur, saya ya kayak di tempat keramaian ini kayak terlalu ini juga. Insecure lah bahasanya ya, tidak percaya diri, minder. Karena ya dalam beberapa selama saya perjalanan itu yang saya cari tempat-tempat sepi. Iya, pasti para musafir itu gitu. Mereka bermasalah secara sosial, cenderung. Kalau ada yang nawarin kerjaan, mau kerja nggak sih? Masih punya harapan pengen kerja nggak sih? Oke. Memperbaiki kehidupan lo. Ini ya, biasanya nih ya, kalau ada seperti setelah tayang di Sinauri pasti banyak orang. Mas Andi itu yang kalau mau kerja teman saya. Tanya, kalau ada orang menawarin sampean kerja, misal kerja bengkel kah, apakah, bantu kah, sampean mau? Saya mau. Hah? Mau. Yakin? Yakin? Jujur, tapi Terus, saya nggak punya identitas. Kalau misal ada informasi, saya harus hubungi sampean di mana caranya? Untuk bulan-bulan ini saya bertahan di kolong jembatan. Jadi sampean dalam beberapa bulan ke depan bertahan hidup di situ. Bertahan hidup di kolong. Makan bareng teman-teman musafir di sana. Iya. Makan sedapatnya. Walaupun dari sampah. Misal ya, nanti setelah video tayang ada yang nawarin, Mas Andi, Denny itu biar bekerja sama saya, sampean mau? Kalau ada teman-teman saya cari sampean di kolong jembatan situ. Mau. Saya bekerja mau. Betul. Tapi pada saat sampean bekerja dengan orang, sampean harus punya komitmen jujur. Nggak boleh nakal dalam tanda kutip. Harus bisa dipercaya loh. Iya toh? Karena mohon maaf jujur, godaan kita orang nggak punya itu kalau ketemu harta. Lu jangan salah, teman musafir tinggal di sana itu pernah ada yang nyuri motor kok. Orangnya kabur itu sudah. Jadi godaan kita kan. Mohon maaf misal sampean kerja ke orang. Kemudian bosmu minggir, kamu lihat ada uang di laci. Godaanmu adalah pengen ngambil. Betul nggak sih? Nah kalau itu terjadi ya nggak bisa sampai dipercaya. Ya toh? Mohon maaf saya sedikit lebih keras karena ini harus mengubah mindset ya, mengubah cara berpikir, mengubah paradigma gitu loh. Kalau pengen berubah, pengen menafkahi anakmu, sampai harus berjuang. Tapi saya berpikir kadang saya pengen Pengen apa? usaha sendiri, ya nyari rongsok beli, saya itu aja beli juga. Akan lebih elegan jika gini, sampean nyari rosok, kumpulkan uang untuk modal, jualan. Itu akan lebih elegan. Sampean akan merasakan betapa nikmatnya perjuangan. Itu yang saya cita-citakan. Saya nggak mau berdiri di atas telunjuk orang, tapi saya mau berdiri seperti apa saya bisa berjuang berdiri sendiri. Cita-cita saya itu, cuman saya ingin usaha sendiri. Lakukan, Kang Denny. Lakukan saja. Ya, rumusnya ya lakukan, nggak usah berpikir panjang. Lakukan, setelah itu serahkan kepada kekuasaan Tuhan gitu loh, Gusti Allah. Biarlah kuasa Gusti Allah yang berjalan nanti. Tapi harus melakukan. Alhamdulillah, dalam beberapa minggu ini saya kalau jam 3 itu nyisir pasar, jalan-jalan karena sepi, banyak orang juga. Bawa karung. Kadang saya sewa beca juga. nyari rosok. Dan itu pun hanya ya alhamdulillah cukup buat hari Buat itu makan aja. masih bisa disisihkan.
15.030 pun nggak kuat sisihkan. Oke, gini. Mungkin ini juga perjuangan ke kesampaian dan semua inilah. Sampai punya komitmen harus menyisihkan. Misal ya, sehari itu punya penghasilan 15.000 ya. Misal ya Kang ya, mau nggak mau sampai menyisihkan 5.000, 10.000 buat makan. 10.000-nya buat makan, 5.000-nya disisihkan ditabung untuk modal kelak nanti. Karena kalau nggak gitu habis terus Kang. Ya, ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Tapi Karena, kenapa? Saya nggak bisa, karena mungkin saya juga melihat teman seperjuangan, ya orang jalan-jalan saya nggak bisa. Saya selalu dapat hari itu, saya harus habis. Oke, karena kalau seperti itu terus, oke, bantu ya. Tapi kalau sampai tidak ada komitmen menyisahkan penghasilanmu, uangmu akan habis terus, Kang. Mohon maaf, misal gini lah, ini 15.000. Misal ada rezeki sehari sampai dapat 300.000, ya pasti akan habis juga kalau tidak ada komitmen untuk memotong nabung, Kang. Bener nggak sih? Oke, kalau 10.000 nggak bisa nabung 5.000, nabung 2.000, belajar untuk komitmen gitu loh. Kalau rame 50.000, potong 10.000 gitu loh ya kan. Harus. Karena kalau enggak, ya omong kosong dengan semua harapan-harapan kita kan. Tahu toh? Jadi mulai sekarang harapan saya sih jenengan bisa apa namanya? Bisa memberikan pressure untuk dirinya sendiri gitu loh. Terus yang kedua, jangan menikmati dalam sepi, Kang. Sampai harus ketemu banyak orang, ngobrol dengan orang lain gitu loh. Kadang pusing. Hah? Pusing. Dalam keramaian saya Pusing karena tidak percaya diri. Karena takut, karena minder aslinya. dan gitu. Saya pusing. Dalam keramaian itu pusing. Iya, ini harus diubah, mindset ini harus diubah. Sampean pingin kerja, misal nama orang, Mas aku ikut kerja kamu dong gitu. Kan harusnya begitu. Kalau hanya orang datang menawarin saya, Mas sampean mau kerja dengan saya? Ya nggak bisa toh Kang Denny. Aku yang menawarkan dirimu. Iya toh. Kamu yang menjual, kamu yang menawarkan diri. Menanti orang datang ke kamu ya nggak bisa no. Ya akhirnya tidak ada perjuangan kalau seperti itu kawan. Betul ya? Karena gini ya, mohon maaf teman-teman. Saya kadang dengan teman-teman musafir itu di belakang layar keras loh ke mereka aslinya. Karena memang ya saya tahu yang terjadi gitu loh ya kan. Kita tidak boleh menjual kenestapaan kita gitu ya toh. Kita harus baik, harus berjuang gitu loh ya kan. Tapi kalau kita membatasi kita malu dengan diri kita, ya tidak bisa kan. Kalau begini selamanya sampean akan begini loh. Ya toh? Berani muncul kuat. Saya appreciate sampean pagi jam 3 keluar nyari rosok itu saya angkat topi lah buat jenengan. Iya. Semua boleh dipikirkan, tetapi sampai harus berubah dalam satu tindakan nyata. Ya toh? Saya kadang mohon maaf sih gitu loh, mencari ketenangan hati. Wong saya tuh ketemu mereka, yo ziarah ke sana kemari, yo ternyata tidak tenang-tenang kok. Itu yang saya rasakan. Iya toh? Itu yang saya rasakan loh. Ziarah biar tenang. Lu ziarah ke sana kemari itu tidak tenang-tenang. Itu fakta gitu loh, itu realita gitu loh. Mungkin buat sekarang buat saya pribadi, saya tenang dalam kesepian. Tenang dalam kesepian, makanya, tapi galau dalam kesepian juga aslinya. Ya toh? Saya selalu lari ke tempat-tempat gunung. Aslinya itu galau teman-teman. Karena kalau tidak galau tidak begitu Kang sampean. Semangat, lakukan mulai sekarang. Siap. Saben hari cari rosok penghasilan 10.000 dapat, tapi sampean punya komitmen memotong. Ya, 10.000 sisihkan 2.000, yang 8.000 buat makan kamu dan teman yang lain tidak apa-apa. 50.000 sisihkan 10.000, biar nanti punya modal kawan. Iya toh, betul. Jangan pernah berpikir menjual ginjal ya. Sip. Tadi pengen dipotong rambutnya siapa? Sampean? Saya. Iya, sampean. Rambut tuh kenapa toh? Panjang. Saya enggak begitu panjang. Oh nggak bisa. Kenapa pengen tak potong rambutmu? Merah. Eh? Kayak merah. Merah. Pengen dipotong. Lain waktu ya.
Lain waktu tak cari sampean di jembatan tak potong rambutmu ya. Nggak bawa peralatan, Mas. Hari ini sanda. Jadi Nggak tahu. sebentar, pengen dipotong rambutnya sama saya itu nadar atau keinginan biasa? Oke, saya kan sempat dulu nggak tahu jalan mana, saya masih ingat sampean lagi bikin video sama Pak Sutardi SBS. Oh ya, Sutardi. Iku kadang ya tamu iku asline. Saya juga dia lagi video, saya lewat. Oh ya, Sutardi kadang tamu. Sehat ya, Kang Denny ya. Punten, Aku nek uang sedikit ada. Jual ginjal nggak ada. Jangan jual ginjal. Janganlah, sehat-sehat. Jangan jual ginjal. Berjuang untuk hidupmu, ya. Berjuang betul ya. Kalau kamu udah ada komitmen untuk menabung, ya udah bisa kamu punya modal. Betul nggak sih? Iya. Boleh protes ke saya, boleh marah ke saya. Bisa. Saya nggak bisa mah. Nggak. Jadi memang apa ya? Lu jujur, para musafir yang datang ke rumah saya yang tidak tak konten itu, saya kadang marah ke mereka. Makanya jangan menyampaikan halusinasimu ke aku gitu loh. Saya menghargai pilihan gitu loh. Tapi pada saat berkeluh kesah, yo saya sudah tidak lagi menghargai pilihannya. Gitu loh, ngerti maksud saya ya? Kalau memang sudah itu pilihanmu ya sudah jalan, tak hormati gitu. Tapi pada saat menjalani itu tapi berkeluh kesah, ya ndak ada gunanya dong. Saya menghargai pilihan hidup manusia. Saya menghormatilah, ya. Tapi pada saat pingin melakukan satu perubahan, dia berubah dong. Tidak bisa bernuhun sewu, mohon maaf, sampai berjalan tok gini di hutan tiba-tiba nendang emas 10 kilo. Kemudian berubah nasibmu. Ya ndak bisa berharap seperti itu, kawan. Ya toh? Anything can happen. Tidak ada yang mustahil. Tapi Semua ada bisa. usaha. Ya harus ada usaha. Ada kok, rongsok. Hah? Oke, enggak masalah. Karena kemampuannya itu gitu loh. Tapi misal tadi saya katakan, rongsok dapat 20.000. Nah itu yang saya belum Ditabung 5.000, 15.000 buat makan. Harus. Gitu loh. Nanti pada masanya sampai akan menikmati hasilmu. Jerih payah. Ya, aku pernah lebih miskin dari kamu, pernah kan? Aku makan kurpo satu pernah, makan singkong tok. Pernah aku. Tapi kita harus fight, kita harus berjuang. Siapa yang bisa mengubah diri kita toh? Betul kawan? Di dompetku ada uang. Kamu minta uang berapa? Minta uang berapa? Di dompetku ada uang ini. Untung aku udah bawa uang. bingung. Belum pernah lihat uang besar. Enggak lah, uangku juga besar kok ini. Cuma selembar. Tak kasih 2 lembar. Diterima. Buat sampean. Ya. Sisihkan sebagian ini untuk modalmu nanti. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik. Ya. Jadi awal. Semangat ya. Mudah-mudahan setelah aku potong rambutmu, lusa entah kapan, jadi orang yang lebih bermanfaat ya. Bener ya? Jangan pernah jual ginjal lagi, oke? Buat teman-teman semua, sekali lagi, saya menghargai pilihan hidup seseorang. Tapi pada saat kalian sudah memutuskan memilih jalan hidup seperti itu, tapi kemudian kamu mengeluh, ya saya tidak akan respect lagi gitu. Pada saat kalian masih ingin memperjuangkan hidupmu, maka berjuang dan berusaha. Pada saat kamu masih punya keinginan, seperti dia punya tanggung jawab menafkahi anaknya loh. Kalau dia tidak bekerja, bagaimana menafkahi? Hanya doa tok, ya tidak bisa kan? Ya, gitu ya teman-teman. Malam-malam. Sehat selalu ya Kang Denny, dan ada juga teman musafir di sana. Ya mereka orang-orang yang bingung aslinya gitu loh, orang-orang yang galau gitu loh. Jadi marahin istri ini.
Yes, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat lah. Ya Kang Deddy ya? Ya, tetap sehat, tetap semangat. Dadah, assalamualaikum.